Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita mulai sebelum kita panjang lebar ya berbicara, kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya ikhwafillah, kali ini secara ringan dan santai akan saya bahas mengenai bagaimana sih tata cara mensyahadatkan seorang mu'alaf ya. Ini ternyata pertanyaan yang cukup yang ringan tapi nggak banyak orang tahu ya. Dan ini perlu dibahas. Kalau tata cara masuk Islam bagi seorang mu'alaf itu udah sering ya kita dengar ya. Baik dari para ustadz maupun para dai. Ya misalnya antara lain kalau mau jadi mu'alaf itu syaratnya adalah harus membaca 2 kalimat syahadat misalnya gitu ya. Kemudian setelah itu dia harus, kalau laki-laki harus disunat, yang perempuan harus menggunakan hijab misalnya gitu ya. Harus ada lagi yang harus mandi, taubat ya, macam-macam ya. Tapi jarang dibahas tata cara mensyahadatkan orang ini ya. Termasuk juga di situ siapa sih yang boleh mensyahadatkan seorang mu'alaf kan begitu ya. Nah ini penting ya. Misalnya begini, boleh nggak seorang perempuan mensyahadatkan mu'alaf laki-laki misalnya ya, atau boleh tidak orang Islam ya nggak pernah sholat tapi dia mensyahadatkan orang. Nah ini juga penting ya kita bahasnya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang ringan tapi bermanfaat. Yang pertama ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa membimbing seorang mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Dan tentu perbuatan yang mulia ini adalah besar ganjarannya. Kemudian berarti juga sangat ini ya, memberikan dampak yang besar ya, terutama buat si mu'alafnya. Sehingga hendaklah prosesi pensyahadatan itu dilakukan tidak sembarangan dan dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kapabilitas di bidang itu. Ya. Jadi jangan sampai ya kan prosesi pensyahadatan ini dilakukan asal-asalan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan di bidang itu gitu ya. Nah ini nih juga nggak boleh, sehingga nanti bisa berkembang juga. Misalnya ada lagi pertanyaan, Ustadz bagaimana menuntun ikrar kalimat pembacaan ikrar 2 kalimat syahadat via online boleh nggak? Nah ini juga menarik untuk kita kupas ya. Baik, kita coba urai satu persatu ya. Yang pertama ikhwafillah, bahwa ketika ada seorang mu'alaf yang minta dibimbing oleh kita untuk memeluk agama Islam, maka yang paling bagus adalah kita menakar dulu kemampuan kita. Apakah saya sudah pantas untuk membimbing orang lain menemukan hidayah masuk Islam? Ingat, masuk Islam ini adalah satu hal yang sangat sakral, satu ritual yang tidak sembarangan, dan ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Ya. Jadi kalau ada orang disyahadatkan 2 kali, ini harus dipertanyakan. Emang kenapa? Kok lu disyahadatkan sampai 2 kali kan gitu ya? Mungkin dia setelah syahadat pertama murtad lagi ya. Balik lagi jadi Islam. Nah, ini harus sudah mulai hati-hati. Kenapa bisa begitu ya? Atau mungkin bisa jadi syahadat pertamanya dia merasa kurang mantap, kemudian diperbarui lagi syahadatnya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Makanya supaya tidak terulang hal seperti itu, kita harus sama-sama harus sama-sama setujui satu hal, bahwa ikrar 2 kalimat syahadat atau prosesi pengucapan 2 kalimat syahadat seorang mu'alaf ini adalah sesuatu yang luar biasa, sakral ya kan, keramat begitu ya, dan tidak boleh sembarangan. Berarti tidak boleh sembarangan ini ada beberapa hal. Tidak boleh sembarangan diucapkan di tempat yang tidak semestinya, satu. Tidak boleh sembarangan ya kan dituntun oleh orang yang tidak semestinya juga misalnya itu ya. Yang ketiga, tidak boleh sembarangan misalnya
diucapkan oleh orang yang masih belum mantap hatinya. Nah ini 3 ini ya. Jadi si mu'alafnya kalau belum mantap mendingan gak usah. Orang yang akan mensyahadatkan ini kalau bukan orang yang memang memiliki kemampuan di bidangnya, lebih baik jangan. Yang ketiga tempatnya. Kalau tempatnya ini tidak memenuhi syarat ya jangan. Misalnya contoh, saya mau bersyahadat di dalam diskotik misalnya. Boleh nggak kira-kira? Ya nggak boleh. Ustaz saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya di apa itu? Di kafe misalnya juga nggak boleh. Ya, ucapkanlah 2 kalimat syahadat di tempat-tempat yang baik, misalnya di dalam di pondok pesantren, di panti asuhan ya, atau di majelis-majelis taklim, atau di tempat yang memang itu tempat yang baik, gitu ya. Jangan sampai bersyahadat di tempat yang sembarangan, ya. Nah ini penting nanti kalau kita bahas tentang bagaimana syahadat online ini juga nanti kan kita kupas ya. Kemudian kedua. Boleh nggak saya syahadat tapi yang mensyahadatkan itu ya kemudian orang yang masih membuka aurat. Nah ini juga jadi tanda tanya. Misalnya ada seorang mu'alafah ya, seorang mu'alaf perempuan minta disyahadatkan. Yang mensyahadatkan ini ada seorang ibu-ibu ya kan tidak berhijab, pakaiannya seksi. Boleh nggak kira-kira? Waduh jangan ya. Emangnya nggak ada orang yang berhijab kan ya? Harusnya cari yang memenuhi syarat gitu ya. Datang ke ustazah kayak, datang ke bunyai kayak gitu ya. Datang ke ya misalnya tokoh-tokoh wanita tapi memang punya kemampuan agama yang baik kan gitu. Begitu juga seorang mu'alaf laki-laki. Boleh nggak Ustaz? Saya syahadat tapi sama teman saya. Tuh temannya ini nggak pernah sholat 5 waktu. Baca Quran nggak bisa. Ya kan? Kemudian mohon maaf masih mabok. Waduh celaka. Yang nuntun syahadat orang mabok ya. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Aku bersaksi tidak ada botol ya kecuali ya botol bir gitu misalnya kan repot ya. Bukan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah malah ya diingat botol bir sama dia nggak boleh. Emang nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada dai, nggak ada takmir masjid minimal kan begitu ya. Ya nggak ada guru agama ya. Misalnya ada saya punya ustadz tapi cuma guru agama di SD nggak apa-apa itu lebih baik daripada sama temen kalian tapi temennya itu pakai celana jeans bolong-bolong misalnya gitu ya. Ya. Kemudian apa namanya penampilannya juga oke, pakai tato di mana-mana, waduh repot. Ya. Kalau pakai tato udah jadi ustadz nggak apa-apa. Ya, mantan preman jadi ustadz itu pakai tato masih gemblung ya suruh bimbing syahadat. Ya. Tapi Ustadz ada teman saya mu'alaf juga. Mu'alaf mensyahadatkan mu'alaf boleh nggak? Boleh. Kalau si mu'alaf itu memang sudah punya kemampuan agama dengan baik. Udah dipesantrenin ya kan. Udah sekolah agama ya kan. Udah lulus. Seperti Ustadz Samsul Arifin Nababan misalnya ya. Gelarnya LC, pimpinan pondok pesantren. Boleh walaupun dia mu'alaf. Ya. Yang mensyahadatkan si Arif Marcel Paswaat, Aswat, ya. Baca Quran juga masih bata, ya kan? Jadi imam sholat juga masih terbata-bata. Kok sudah membimbing saudaranya mu'alaf untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat belum pantas rasanya. Ya, lebih baik Arif walaupun ini masuk Islam sama saya. Gara-gara saya dia masuk Islam, gara-gara dakwah saya iya tahu. Tapi khusus nih untuk ritual pembacaan ikrar 2 kalimat syahadat kan ini sakral, ini keramat. Ini sekali seumur hidup jangan dilakukan oleh orang sembarangan. Jangan dilakukan di tempat yang asal-asalan dan pastikan si mu'alafnya ini memang serius betul-betul mau jadi Islam enggak main-main. Begitu. Ya. Maka oh ya, saya punya guru. Kalau kamu mau syahadat jangan sama saya. Sama siapa? Sama Kiai Rofi'i dari YPM. Nah, itu baru hebat. Sama Amir YPM, Ustadz Bayan. Nah, itu boleh. Sama Ustadz Yusuf misalnya gitu ya. Ya. Sama Ustadz Ipin misalnya, itu boleh. Ya, memang orang yang tepat ya kan, orang yang memang sudah memenuhi ya syarat-syaratnya yang sebagaimana mestinya kan begitu. Ya. Tempatnya di mana?
itu tadi tempat yang baik ya. Misalnya online, boleh gak syahadat online? Boleh ya. Tapi pastikan tempatnya bagus. Misalnya dari Al-Hadid mensyahadatkan mu'alaf di Medan. Di Medan itu ya di musolah lah gitu ya, di masjid ya kan, atau di rumah ustadz misalnya gitu loh. Di rumah pendeta syahadatnya. Di dalam gereja syahadatnya dia, aduh. Ya kan? Emang nggak boleh Ustaz? Bukan nggak boleh, tapi Islam ini kan agama yang penuh dengan adab. Ada aturan, ada etika, tata cara. Masa mau syahadat di dalam gereja? Masa syahadat di rumah pendeta? Masa syahadat di rumah temennya yang masih miara anjing misalnya? Kan begitu. Masa syahadat masih di rumah pamannya yang ternyata masih suka mabuk. Ya kan? Mendingan cari rumah ustadz, cari rumah ustazah, cari rumah kiai, cari musola, cari majlis talim. Apa kayaklah tempat yang baik. Ya kan, lakukan syahadat itu boleh dilakukan secara online, tapi tempat si mu'alaf bersyahadat itu betul-betul tempat yang baik. Yang kedua yang perlu diperhatikan apa? Saksinya. Syahadat online boleh, tapi harus ada yang menyaksikan di sana. Saksi itu siapa? Saksi itu ya satu Muslim, nggak boleh saksi dari Kristen. Ya. Dua ya sudah akil balik, udah dewasa, nggak boleh si bolang jadi saksi. Ya. Yang ketiga dia cukup memiliki kepribadian muslim yang baik, sholat misalnya gitu ya, bisa baca Quran, saksi aja begitu, apalagi yang membimbing. Saksinya aja harus akil balik Islam ya kan, kemudian nggak gila orangnya, kemudian bisa berlaku adil, artinya dia bisa membedakan ini mu'alaf pura-pura, ini mu'alaf masih terpaksa, jangan disahadatin, jangan dipaksa orang suruh sahadat, la ikraha fiddin, kan begitu di Islam, nggak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ya, kemudian kalau sudah ada dua orang saksi laki-laki ya, nggak boleh perempuan kalau saksi. Ya, saksi perempuan itu nggak ada dalam Islam. Mau di setiap kegiatan fikih apapun, entah itu pernikahan, entah itu masuk Islam, entah itu jual beli, entah itu di pengadilan, yang namanya saksi dalam Islam harus laki dan jumlahnya harus 2 orang dan memenuhi syarat yang tadi, nggak boleh dinego. Jadi di sana harus ada yang nyaksikan. Saya syahadat online Ustaz, tapi cuma sendirian di kamar, jangan. Ya, nggak boleh. Ya, tapi yang penting kan saya sama Allah. Iya, tapi Islam ini agama yang bukan bicara cuma hablum minallah, tapi ada juga bicara hablum minannas. Siapa yang menjadi saksi kamu kalau kamu jadi Islam? Nggak ada. Lantas habis syahadat besok mati. Keluarga nggak taunya masih Kristen, dikubur cara Kristen, ya kan? Mana buktinya? Nggak ada yang nyaksiin. Ya orang sekeliling nggak tahu, dikiranya masih Kristen, biarin aja dikubur cara Kristen. Repot tuh. Kalau ada saksinya, ya kan? Nanti ada yang bela. Oh mohon maaf, dia sudah masuk Islam. Mana saksinya? Saya. Gitu disaksikan. Ya. Jadi nggak sembarangan masuk Islam. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan apa-apa dipermudah sendiri. Ya, gampang Islam itu. Tapi terus jangan disepelein, ya. Jangan dianggap mentang-mentang Islam itu mudah, sembrono. Asal enggak apa-apa. Yang penting Allah yang nilai kok. Ya. Itu mah nenek-nenek juga tahu gitu ya, enggak usah ngomong begitu kan ini. Tapi buat apa disusun hukum fikih? Ya kan, buat apa disusun yang namanya adab-adab? Ya kan, kalau itu tidak dipakai kan gini. Ya. Kemudian boleh nggak kalau perempuan mensyahadatkan laki-laki, mu'alaf yang laki-laki? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Di Al-Quran jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Memang makna letter luxnya begitu, tapi kalau tafsirnya berarti makanya kalau sholat imam itu yang boleh hanya laki-laki. Sop di yang depan itu laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu dilindungi oleh laki-laki. Ya, tidak boleh laki-laki kemudian perempuan itu menjadi pemimpin bagi laki-laki. Nah, membimbing syahadat ini kan membimbing namanya juga. Ya kan? Yang membimbing itu laki-laki membimbing perempuan. Imam itu laki-laki, ya kan? Membimbing istrinya di rumah kan gitu. Sama ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bolehlah perempuan membimbing ikrar 2 kalimat syahadat laki-laki, ya. Laki-laki membimbing perempuan boleh. Tapi kalau perempuan membimbing 2 ikrar kalimat syahadat tidak boleh. Gitu ya.
Ustadz saya syahadat sendiri boleh nggak? Tidak boleh. Baca syahadat sendirian gimana? Ya, siapa yang tahu? Jin, setan. Ya kan, malaikat tahu. Iya, anak kecil juga tahu malaikat nggak. Tapi permasalahan tadi kita nih hidup tidak sesimpel itu. Kita butuh pengakuan. Nanti mau ganti KTP, nanti kepengen diakui kita sebagai seorang Muslim. Maka dibuatlah aturan, tata cara seperti itu ya. Nah ini ya. Tapi Ustadz kan darurat gimana ya? Kalau darurat segala sesuatunya beda lagi, ngerti ya? Makan babi itu haram. Tapi kalau darurat nggak ada makanan lain, adanya cuma daging babi. Kalau kita nggak makan mati nih. Untuk melanjutkan hidup ya boleh. Ya, morfin itu haram, alkohol itu haram. Tapi kalau kita sakit pakai alkohol untuk mengobati luka atau pakai morfin untuk bius, boleh tidak? Boleh, lain lagi. Soal saya ini sedang dikejar-kejar keluarga, saya nggak bisa ketemu sama Ustadz, tapi saya sudah rindu mau jadi sama. Ya udah baca kalimat syahadat dulu lah sendiri. Nanti kalau kondisi udah aman, udah memungkinkan, diulang lagi syahadatnya begitu. Itu ya caranya. Nah, ini menjadi satu pembicaraan yang memang sepele, ringan, tapi ya perlu dibahas. Karena apa? Karena terkadang ya kita suka sedih ya menyaksikan bahwa orang masuk Islam yang cuma sekali seumur hidup, yang sangat sakral ya. Bahkan kalau saya sering bilang, lebih sakral mana, lebih keramat mana orang yang baca kalimat syahadat ketika dia masuk Islam dengan orang yang ijab qabul menikah. Kira-kira lebih sakral mana? Kok bisa, kenapa? Lebih sakral syahadat. Nah, syarat sah nikah itu, pernikahan dalam Islam itu, ya kan ada dua orang mempelai, ya kan? Harus lawan jenis apa sama jenisnya? Lawan jenis ya, nggak boleh. Ya, si Tomang sama si Kelomang gitu ya. Ya si Tomang sama si si Mimin misalnya kan gitu ya. Laki-laki sama perempuan ya kan. Nah, ada juga yaitu harus beragama Islam. Nah, orang kalau mau Islam, kalau dulunya bukan Islam kan dia harus baca syahadat dulu. Baru baca syahadat, baru dia sah menjalankan hukum-hukum dalam agama Islam termasuk pernikahan. Nah, berarti mengucapkan dua kalimat syahadat itu lebih sakral, lebih keramat daripada mengucapkan mengucapkan ijab qabul dalam pernikahan. Ya, makanya janganlah dianggap remeh. Ya, syahadat seorang mu'alaf. Karena itu bagi dia ada sesuatu yang sangat sakral ya, sangat fenomenal, dan ini diucapkan hanya sekali seumur hidupnya. Baik syahadatnya ya dilakukan sesuai dengan tuntunan agama yang benar, maka dia akan menjadi seorang muslim yang benar. Asal-asalan syahadatnya, besok jadi Islam asal-asalan. Ya, sembarangan syahadatnya, dia akan jadi Islam yang sembarangan. Ini pangkalnya di sini. Bagaimana prosesi pensyahadatannya? Yang mensyahadatkan kiai, masya Allah, ulama ya Allah, yang soleh misalnya. Saksi-saksinya juga orang-orang yang soleh. Ya, tempatnya di dalam masjid, masya Allah. Yang hadir mendoakan di situ jamaah, ya, muslimin muslimat, orang-orang yang beriman sama Allah semua. Ya, begitu bisa syahadat, disuruh sholat dia mau, ya kan, nurut, menjalankan 5 waktu dengan ikhlas, ya kan, dengan baik, tidak terpaksa kan begitu ya. Suruh baca Quran, dia mau belajar baca Quran gitu ya. Disuruh ngaji, dia mau cari guru ngaji. Ini jadi mualaf yang hebat nanti. Ya, syahadat sama temennya masih suka mabok. Ya, syahadatnya misalnya di tempat yang sembarangan ya tadi ya, di kafe syahadatnya gitu ya. Nggak ada saksinya pula. Ya, kayak begini, sholat. Udah sholat belum ente jadi Islam berapa tahun? 3 tahun. Udah sholat belum? Belum. Kenapa? Males lah. Gue dulu di gereja cuma seminggu sekali, sekarang suruh sehari 5 kali. Mau ngapain? Ini malah mabok kayak gini. Ya karena syahadatnya sama temannya yang suka mabok. Ya. Suruh baca Quran, nah repot lah. Kan udah ada terjemahannya, baca terjemahannya, ngapain baca Arabnya? Kan gue bukan orang Arab, begitu jawabannya. Ini mualaf keblinger ini. Ya kenapa? Karena syahadatnya sama orang keblinger. Ya, yang mensyahadatan dia baca Qurannya nggak bisa. Ya gimana mau bimbing dia baca Al-Quran? Silakan itu kan dia. Nah makanya
prosesi pensyahadatan orang itu menentukan bagaimana Islamnya setelah syahadat. Ya. Setelah itu nanti didoakan sama kiainya, diaminkan sama saksinya, diaminkan sama jamaahnya. Wah, luar biasa. Nggak lama pergi haji dia. Masya Allah ya. Nggak lama kemudian masuk pesantren. 3 tahun kemudian hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Bisa ceramah kemana-mana. Itu karena proses syahadatnya benar. Ya. Jadi ini ya ikhwah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya berbagai macam pertanyaan mengenai bagaimana syarat atau ketentuan orang yang mensyahadatkan mu'alaf atau membimbing pembacaan 2 kalimat syahadat mu'alaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum biridha wal ni'mah wali jamil ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.